tim kecil itu ya ilhamnya kebuntuan. Yang jelas karena kebuntuan harus minta tolong kepada siapa, dan itu secara kebetulan saja beberapa tahun terakhir banyak berproses di Semarang. Kemudian sebetulnya saya merekam gitu beberapa teman yang potensial gitu. Nah, tapi lagi-lagi bahwa pertemuan-pertemuan itu pun tidak diskenario dari awal, sehingga saya setuju dengan hampir semua teman-teman di tim bahwa ini kerja atas penyelenggaraan ilahi gitu ya, dan saya sepenuhnya mempercayai itu, sehingga apa yang menjadi kesaksian teman-teman ketika merasa tim ini lengkap dari berbagai lini, saya kira bukan hebatnya saya, tapi hebatnya penyelenggaraan ilahi itu. Pergulatan saya yang paling berat bukan di jarak sebetulnya, karena apa ya, dimanapun sudah disagui ya, bahkan Buderwarto di Jakarta, di PL Brawijaya pun saya datangi gitu. Yang memberatkan buat saya di tim ini adalah apakah kemudian saya masih bisa berkontribusi gitu ketika pementasan yang menjadi goal utama itu tidak jadi, kemudian ekspresi yang disalurkan di 20 September itu dibatalkan, sementara itu yang menjadi agenda utama awalnya, sehingga ketika itu harus bergeser, aku njur iso kontribusi apa buat tim, buat teman-teman, dan membuat proses tim kecil ini bisa berlangsung. Terus terang, saya memaknai perjalanan ini, perjalanan fisik maupun perjalanan tim, dengan sungguh-sungguh menyadari aku ora duwe apa-apa, miskin dalam pengertian apa ya, miskin dalam artian sesungguhnya, karena jo apa meneh sing iso tak tak persembahkan ke buat tim. Sampai hari ini pun saya masih bergulat di situ. Maka apa yang sering saya ungkapkan kepada Pak Heri adalah saya berusaha untuk menjadi, kalau bisa menjadi bumper untuk memperkuat tim ini agar tetap berlangsung. Kemudian mencoba memanas-manasi teman-teman, memanas-manasi dalam arti memberi konflik, memberi pancingan amarah dan sebagainya agar proses ini berlangsung. Ya, yang paling besar sampai hari ini saya rasakan itu, nek misale masa saora iso neng Semarang, aku tak moro neng Kudus. Itu yang mendamaikan saya selalu, dan kata-kata itu yang sampai hari ini meneguhkan saya gitu. Jadi saya tidak tahu kata-kata itu menjadi pusaka saya, kata-kata Buderwarto yang saya disampaikan sebat jam itu menjadi pusaka buat saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk tim ini, sehingga itu cukup membuat saya terhibur gitu ya, karena lisensi tidak tertulisnya itu begitu, aku nggak ngerti kenapa Buderwarto begitu percaya sama saya gitu, sampai nek ora iso ketemu neng Semarang ya aku tak moro neng Kudus, cuman saya menolak sehingga saya datang sini. Kemudian kalau pengalaman menjumpai Buder, kunjungan visitasi ke Buderan dan sebagainya, karena saya menyediakan diri untuk mengikuti proses ini, kemudian ikut mencoba larut apa yang diceritakan Buder itu, hampir semua rata-rata
menjadi asupan rohani buat saya dalam kacamata yang berbeda-beda. Tetapi itu sungguh membuat menjadi tough gitu. Iki durung sepiro gitu. Apa meneh dibanding Gusti sing biyen iki karo buder sing masih hidup hari ini aja begitu berat gitu, dan itu menghibur, meneguhkan saya. Sebetulnya ini kata kuncinya. Kemudian saya berani memutuskan hanya 4 teman ini, dasarnya cuma satu. 4 orang ini adalah orang-orang yang baik. Sungguh. Itu sulit. Kita merumuskan orang baik hari ini itu sangat sulit, dan di antara sekian banyak, saya punya orang-orang yang teman-teman yang profesional, teman-teman yang untuk menggarap ini jauh lebih tunduk gitu, tunduk dalam pengertian opo karepku gitu. Tetapi bukan itu persoalannya. Ini adalah membangun roh, meroncai roh juga gitu, untuk menjadikannya roh lagi gitu, sehingga tidak ada kata lain, orang yang dalam tim ini harus orang baik. Nah, menyimpulkan orang baik itu, kalau saya karena berdasarkan saya pernah berproses bersama itu, sehingga saya bisa menyimpulkan spirit orang-orang ini yang tidak bisa digantikan sepandai apapun, sehebat apapun orang itu gitu. Sehingga kalau toh misalnya kita bukan orang-orang hebat, tetapi karena saya percaya orang-orang baik, maka kumpul kita pertama di KPP lantai bawah itu, di ruang parkiran itu sudah bukan saya lagi yang mengumpulkan gitu, tapi karena spirit teman-teman atau dalam bahasa FIC ilahi, roh itu yang menyelenggarakan itu atau apapun itu. Tetapi kemudian saya tidak punya lagi kendali atas tim itu, sehingga monggo gelinding kemana, karena saya percaya ini pasti akan berjalan. Bahwa saya melihat kongregasi FIC ini setelah beberapa kali kita wawancara di awal-awal itu adalah emas gitu ya, harta karun yang sangat bernilai. Kemudian saya menganggap bahwa pentas pertunjukan, kemudian hasil riset ilmiah, karya ilmiah itu, kemudian bunga rampai, kemudian film dokumenter, itu hanya akan menjadi dokumentasi. Sebaik apapun itu akan berumur panjang sepanjang ada pihak yang membutuhkan. Tetapi novel itu karya imajinasi, dia akan melampaui waktu, karena akan meretas ruang dan waktu, karena akan bisa diresapi, dimaknai atau dibaca oleh siapapun di waktu kapanpun, di ruang manapun. Akan berbeda dengan bunga rampai yang sangat ketat dengan setting, sangat ketat dengan waktu. Oleh karena itu munculnya novel itu sebetulnya karena ingin, kalau ini harta karun, harta yang mulia, harta yang emas tidak karuan nilainya saking banyaknya, maka salah satu cara adalah memitoskan, membuat sesuatu itu menjadi mitos. Sesuatu yang menjadi dongeng itu akan melampaui ruang dan waktu, seperti halnya kita sampai hari ini masih krungu Kancil Nyolong Timun, karena melampaui ruang dan waktu. Dan itu tidak bisa hanya di laporan karya ilmiah, apalagi berita. Saya tidak menganggap bahwa bunga rampai dan sebagainya itu remeh, tetapi itu akan menjadi tonggak. Bunga rampai, film dokumenter, kemudian karya ilmiah itu menjadi tonggak-tonggak besar yang akan tiang pancang bahwa FIC 100 tahun itu sudah berbuat banyak. Tetapi novel ini akan hidupnya melampaui ruang dan waktu sebagaimana dongeng, sebagaimana mitos. Saya kepingin FIC menjadi semacam itu, bahkan ketika FIC tidak ada gitu.
Nah, mudah-mudahan ini yang makanya ketika pertanyaannya adalah mengapa sampai muncul rumusan itu, pemikirannya cuma sederhana, bagaimana mengabadikan keramik yang mudah pecah ini gitu. Dan nggak tahu 100% dari awal itu mbuh sing kedapu Mas Hendy, mbuh sing kedapu Mas Adi atau Mbak Kunti yang menuliskannya, siapapun itu aku yakin kok mampu gitu, karena iklimnya sudah mengkondisikan itu, tinggal yang mencurahkannya itu mau dan tidak. Tetapi saya yakin banyak maunya, karena saya nggak bisa selak teman-teman adalah orang baik itu tadi. Jadi sak miso-miso eneng jero ati iki dilakoni karena itu orang baik. Itu yang saya tidak saya salut, saya hormat, saya mempercayai itu ada di dalam diri teman-teman. Wabot tapi dilakoni. Elek-elek ya pernah nulis gitu ya toh. Cuman cuman ini kemudian saya menyadari bahwa ada beberapa waktu ketika Pak Heri Japri dan nelpon saya bahwa tim ini tidak kayaknya naga-naganya dan kita kepengen gitu berdua dalam hal itu tidak berhenti sampai di sini, tidak mandek sampai di proyek program atau apa begitu di FIC, tetapi kemudian bisa merantasi beberapa program yang lain barangkali. Kalau toh kebetulan nanti dengan FIC lagi ya monggo, dan pihak-pihak yang lain. Ya, kalau bukan saya yang harus menyampaikan itu, terus soponeh ke diantara tim ini sing mandegani saya, kira-kira begitu, sehingga punya tanggung jawab untuk itu. Nah, kalau urusan karya berkesenian, berproses, berpentas, kemudian menulis dan sebagainya, saya kira itu hanya pilihan kita mau melakukannya atau tidak. Dan di tim ini sampai peringatan 100 tahun ini di Bunga Rampai dan novel dan sebagainya, saya memposisikan tidak dalam pengertian tugasku bundeli ngelem spirit teman-teman agar tetap terjaga kalau bisa. Kira-kira begitu.